Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dari hari ke hari saya semakin sadar bahwa sejak kecil kita selalu menerima harapan, entah itu dari teman-teman, dari orang tua, dari keluarga, dari masyarakat. Nanti kamu harus begini, jadi anak harus baik, cita-citanya yang tinggi, setinggi bintang. Kamu juga harus bisa diterima oleh teman-temanmu dan macam-macam. Sehingga kita bertumbuh dan berkembang dengan tumpukan harapan orang-orang masyarakat yang ada di sekitar kita. Akibatnya kemudian seringkali kita merasa bersalah. Saya seharusnya melakukan ini, saya seharusnya melakukan itu. Saya seharusnya tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Dan terus-menerus mencari validasi dari orang lain. Akibatnya kita lelah. Bukan berarti bahwa kita boleh sembarangan, bukan. Tetapi ada banyak hal yang seharusnya tidak kita pikirkan dan kita lakukan, kita perhitungkan. Banyak hal. Sampai-sampai kita tidak tahu lagi apa yang kita sendiri inginkan. Bahkan siapa diri kita juga sudah mulai bingung. Karena tumpukan harapan dari orang-orang di sekitar kita. Sebaliknya justru ketika kita berani memilah-milah dan mulai mengambil keputusan, mengalir dari apa yang sungguh-sungguh kita harapkan, dari passion kita, justru kita menjadi semakin otentik. Nah, ini yang penting, menjadi semakin otentik. Dan ternyata banyak hal bisa di drop dulu, bisa disingkirkan dulu. Harapan orang tua supaya kita menjadi dokter, itu bagus sekali. Tapi kalau kita itu lihat darah saja takut, kemudian lihat mayat tidak berani, kita lebih suka itu menanam sesuatu, menyiraminya, memberi pupuk. Ya jangan jadi dokter lah, meskipun harapan orang tua baik. Apa yang sungguh membuat kita merasa bahagia? Kalau kita sukanya berkebun, jadilah tukang kebun. Masalah besar kecil tergantung ukurannya, tergantung kita. Tetapi paling tidak ada sesuatu yang memang mengalir dari dalam. Dan kalau kita melakukannya dengan cinta, kita akan berhasil dimanapun. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita tidak menjadi orang lain berdasarkan harapan orang. Justru Tuhan menciptakan kita karena kita itu unik, tidak bisa diganti oleh yang lain. Kalau bisa diganti oleh yang lain, ya kita tidak diciptakan. Ciptakan yang lain saja, toh sama saja. Karena tidak bisa diganti, maka kita diciptakan oleh Tuhan. Jadi seharusnya kita harus berani memberikan diri kita yang terbaik versi kita masing-masing. Dan di situ mulai dengan keberanian untuk hidup berdasarkan otentisitas. Dan bagaimanapun juga, yang otentik tetap lebih menarik. Dan ajaibnya, semakin kita otentik, justru semakin kita tidak membutuhkan validasi dari orang lain. Tetapi justru semakin diterima oleh orang lain apa adanya. Nah, ini yang menakjubkan. Bukan asal bertindak, tetapi otentik. Seperti bunga asli, bunga mawar yang asli. Dengan bunga mawar yang palsu, tetap bunga mawar yang asli yang lebih menarik. Di situ dibutuhkan sebuah kesadaran. Sadar sendiri apa yang sungguh-sungguh penting bagi saya. Bukan berarti abai terhadap pandangan orang lain, bukan. Tetap diperhitungkan, tetapi tahu apa yang sungguh-sungguh saya inginkan, saya butuhkan, dan yang baik untuk saya dan untuk orang lain.
Di situ kemudian saya menjadi semakin otentik. Dan ketika kita semakin otentik, kita semakin ringan. Karena tidak semuanya numpuk di kepala muyek harapan semua orang. Tetapi lupa harapan saya sendiri apa. Kita terus-menerus menyesuaikan diri dengan orang lain. Kita terus-menerus mencari validasi dari orang lain. Kita tidak hidup secara otentik. Ya tidak mungkin bahagia. Bahkan belum apa-apa pagi-pagi sudah lelah. Karena tumpukan harapan, pikiran dari orang-orang di sekitar kita, dari masyarakat kita. Sampai-sampai tidak tahu lagi apa yang sungguh saya inginkan. Apa yang sungguh membuat saya bahagia. Padahal semakin baik saya memberikan diri saya kepada sekitar saya. Semakin bahagia saya, semakin banyak energi positif yang saya bagikan. Jadi tidak egois. Karena justru memang kita diciptakan unik supaya bisa menyumbangkan menjadi kekayaan bersama. Tidak bisa semuanya sama, nggak bisa. Karena itu tidak perlu membandingkan. Dan pada waktu kita berani untuk lebih otentik, kita lebih percaya diri. Dan ketika lebih percaya diri, kita lebih positif auranya. Kita lebih diterima oleh sekitar kita. Dan tidak terus-menerus mencari validasi dari orang lain di sekitar kita. Kita bisa menyumbangkan sesuatu yang positif, yang memberi harapan. Dan hidup kita lebih ringan. Karena kehidupan itu menakjubkan sekali. Terutama karena kita sadar bahwa kita yang unik ini, justru ini yang dikehendaki oleh Tuhan, tidak sama dengan siapapun juga. Dan Tuhan mencintai kita ini. Diganti dengan yang lain Tuhan nggak mau. Karena itu kalau orang mempunyai 100 ekor domba, satu hilang dicari. Bukan yang satu lebih penting dari yang 99. Tidak. Tapi yang satu itu kalau nggak ada, yang 99 ini nggak utuh. Tidak bisa ganti yang satu itu. Sama, Tuhan mencintai kita masing-masing begitu besarnya tanpa batas. Tidak perlu menjadi orang lain. Tidak perlu terus-menerus membutuhkan validasi dari orang lain. Cukup membutuhkan validasi dari Tuhan. Dan Tuhan mengatakan I love you tanpa syarat. Bahkan aku menebus engkau ketika engkau masih berdosa. Itu berarti Tuhan mencintai kita apa adanya. Dan itu membuat kita percaya diri. Justru Tuhan ingin kita otentik, apa adanya. Tidak hanya apa yang dipikirkan oleh orang lain. Hidup seperti itu juga lebih ringan kok. Bukan berarti abai terhadap pandangan orang, nasihat orang, bukan. Tapi kita tahu apa yang sungguh-sungguh baik untuk saya sendiri dan pasti baik juga untuk yang lain. Disitulah kita tidak menaruh kebahagiaan kita di sakunya orang lain. Kita bisa menemukan sumber kebahagiaan di dalam diri. Seperti sumber air yang anytime kita bisa datang. Dan kemudian menikmati kesegarannya, kebahagiaannya. Disitulah kesadaran bahwa saya begitu dicintai oleh Tuhan. Saya itu cukup, tidak kurang suatu apapun juga. Dan dengan cara demikian justru bertumbuh. Itu anehnya. Ketika kita menerima diri apa adanya, mengenali diri, apa yang perlu, apa yang tidak perlu, kemudian kita bisa lebih fokus, energi lebih banyak, space lebih luas untuk bertumbuh. Dan kemudian kita bisa menjadi semakin baik versi kita masing-masing. Di situ otentisitas muncul. Lalu malah kemudian kita menjadi semakin kreatif, semakin peduli. Karena tidak kemudian memikirkan hal-hal yang tidak perlu, memperhitungkan pendapat-pendapat yang sebetulnya tidak tepat. Karena yang tahu persis diri kita ya kita sendiri. Tetapi di situ berarti perlu waktu hening, perlu waktu sadar, perlu waktu untuk mengenali diri. Dan kemudian justru dengan data yang cukup jernih, kita bisa mengambil keputusan dengan tepat, mengambil langkah yang sungguh baik, entah untuk diri sendiri, entah untuk orang lain. Bukan tidak peduli, tetapi perlu mengetahui apa yang memang harus diketahui, apa yang sebetulnya tidak penting-penting amat. Di situ kemudian kita semakin otentik, semakin percaya diri, dan semakin sadar
bahwa kita begitu dicintai Tuhan apa adanya, sehingga hidup lebih ringan, lebih penuh syukur, lebih penuh sukacita, dan lebih positif. Dan ujung-ujungnya kita justru menyumbangkan yang terbaik yang kita bisa kepada dunia di sekitar kita. Maka jangan merasa bersalah kalau kita mengetahui apa yang kita inginkan, kita bahagia dengan apa yang kita lakukan, karena dengan kebahagiaan, dengan yang positif, kita bisa memberi yang terbaik kepada dunia di sekitar kita. Dasarnya karena Tuhan menerima kita apa adanya, mencintai kita tanpa batas. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.